Ada beberapa alasan mengapa kita harus berpegang teguh pada kebenaran Allah. Yang pertama, supaya kita tidak disesatkan para penipu dan orang jahat. Ayat 13 dari bacaan kita tadi berkata begini, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi orang ini akan bertambah-tambah dan mereka terus akan saling menipu, akan saling menyesatkan dan akan saling tersesat. Nah itu kata Alkitab. Ayat 14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Perhatikan dikatakan, tetapi hendaklah engkau, siapa itu? Kita yang percaya kepada Yesus, tetap berpegang pada kebenaran. Artinya di tengah-tengah situasi, di era yang sangat-sangat tidak mencintai kebenaran itu, Tuhan berbicara supaya kita tetap berpegang kepada kebenarannya. Next. Ketika kita membaca firman ini, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa hidup saling menyesatkan adalah hal lumrah bagi orang-orang jahat dan penipu. Hidup yang seperti itu, hidup saling membohongi, hidup saling menyesatkan, hidup saling menipu. Bahkan ada orang berkata, ya kalau kau mau memperoleh sesuatu, ya jangan terlalu jujur, ya kan? Ya tipu-tipu si kita. Itu hal biasa sekarang. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak diizinkan begitu. Mereka akan saling menipu dan tertipu oleh kejahatan mereka masing-masing. Namun tidak demikian halnya dengan mereka yang telah memiliki kebenaran Kristus. Mereka akan terhindar dari penyesatan dan kesesatan tersebut. Artinya, orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran itu tidak akan mudah disesatkan. Tidak akan mudah dipengaruhi kalau berpegang kepada kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus berpegang teguh pada kebenaran Allah dan nilai-nilai hidup di dalam Yesus Kristus. Mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Untuk menghindarkan kita dari para penipu dan penyesat. Kalau saya berbicara penyesat, itu berbicara tentang banyak hal. Contohnya seperti sekarang, yang sedang merebak, muncul para pengajar di mana mereka mengatakan Yesus bukan juru selamat. Ya, Yesus itu bukan juru selamat. Dia hanya pelaksana mandat dari Bapa di sorga. Tentu seperti itu harus kita waspadai. Karena Alkitab jelas-jelas sekali berkata ketika Yesus lahir, malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Amin. Tapi ada yang mengajarkan Yesus bukan juru selamat. Terus yang kedua, ada juga yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu juga salah, enggak benar. Kita perlu waspadai. Tapi ada juga yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak diterima datang sebagai manusia. Yang hanya mempercayai Yesus itu Tuhan. Tapi bukan manusia. Itu juga salah. Karena apa? Karena Alkitab kita berkata jelas, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang sebagai manusia meninggalkan sorga. Dan ini pengajaran ini halus Bapak Ibu dan sedang berseliuran di mana-mana. Bahkan ada juga pengajaran yang berkata, kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang disebut gereja Tuhan itu adalah diri kita. Oleh karenanya kita tidak harus pergi ibadah ke gereja. Kita ibadah di mana-mana saja bisa. Saya mau katakan dari satu sisi itu benar, tapi enggak lengkap. Enggak utuh gitu loh. Enggak utuh. Kita disebut gereja Tuhan, iya, karena firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu itu ada roh Allah. Bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Tapi bukan berarti lalu kita orang percaya kepada Yesus ini tidak perlu datang ke gereja, bukan begitu. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena Alkitab kita tidak mencatat begitu. Dari sejak di dalam perjanjian lama orang Israel dipilih Tuhan, menjadi umat pilihan, Tuhan itu
mengharuskan mereka harus beribadah kepada Tuhan. Bahkan ada waktu-waktu tertentu, bahkan tempat-tempat tertentu di mana mereka harus beribadah kepada Tuhan. Ada. Makanya mereka sampai ada tabernakel Musa. Ada kemah suci yang dibangun oleh Musa, tendanya Musa. Dari situ ke Pondok Daud. Dari Pondok Daud ke bait suci yang dibangun oleh Salomo. Gunanya untuk apa? Tempat mereka berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan di hari-hari tertentu. Nah, ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus tidak menghapus itu. Karena ada banyak sekali Yesus ketika dia ada di dunia mengajar juga di sinagog. Di bait-bait suci. Lalu ketika Yesus mati dan naik ke sorga, para rasul melanjutkan pelayanan itu juga tidak dihilangkan oleh para rasul. Dari mana kita tahu? Tentu dari perjalanan Paulus dan juga murid-murid lain. Ada dari murid Yesus itu yang pergi ke Syria, buka gereja di sana. Yang ke India, buka gereja di sana. Dan Paulus itu dalam pelayanan misinya, di setiap tempat yang dia kunjungi, di sana dia rata-rata membangun gereja. Dan kalau Bapak Ibu nanti ada berkat, ada perjalanan tur rohani ke Asia Kecil, 7 gereja di Asia Kecil, sekarang Turki. Bapak Ibu akan temukan di sana sekalipun itu udah tinggal puing-puing. Tapi ada bekas gereja yang dibangun oleh jemaat mula-mula, tempat mereka beribadah dan bersekutu kepada Tuhan, dan di waktu-waktu hari-hari tertentu mereka harus kumpul beribadah di sana. Berarti tidak benar pengajaran-pengajaran yang berkata karena kita ini adalah gereja Tuhan, rumah Tuhan, lalu kita nggak perlu datang ke gereja. Nah, ini pengajaran yang membawa kita bisa akhirnya tersesat. Diindoktrin pikiran kita. Lalu ada juga pengajaran-pengajaran yang berseliweran berkata demikian. Kita yang percaya kepada Tuhan itu yang terpenting hati, persembahan kita enggak. Karena Tuhan gak perlu persembahan kita. Tuhan gak perlu uang kita. Yang Tuhan perlukan itu hati kita. Apakah benar begitu? Enggak. Justru persembahan pemberian kita itu ujian hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dan hormat kepada Dia. Baca di Alkitab. Bagaimana engkau berkata hatimu mengasihi Tuhan? Bagaimana engkau berkata engkau mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain? Kalau dalam mengembalikan persepuluhan saudara aja saudara enggak menang. Halo? Halo? Bagaimana saudara mau berkata saudara mengasihi Tuhan? Kadang-kadang Yesus kalah dari skincare. Coba pikirkan itu. Engkau berkata aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan. Aku mengasihi engkau Yesus. Tapi Yesus bisa kalah sama skincare. Ketika engkau diperhadapkan antara memberi persembahan dan membeli skincare. Halo? Apakah pikiran saudara masih waras? Apakah saudara masih normal? Gimana itu? Orang mengasihi Tuhan itu akan terlihat dari caranya memperlakukan Tuhan. Dan untuk itu kita perlu berpegang teguh pada kebenaran. Ya. Alkitab memberikan banyak contoh kepada kita. Salah satunya ibu janda miskin yang dicatat di Alkitab. Ingat Bapak Ibu ya? Ada seorang janda yang sudah tua miskin. Suatu waktu Yesus pelayanan di sebuah rumah ibadah. Lalu seperti kewajiban mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Nah mereka membawa persembahan itu ke depan dimasukkan di dalam kotak. Pemberian itu sangat bervariasi. Ada yang nominalnya tinggi dan ada yang rendah. Nah setelah selesai ibadah itu. Yesus ajak muridnya komsel. Mereka kumpul dan mulai sharing. Lalu Yesus bertanya begini, menurut kalian di antara sekian banyak jemaat yang datang membawa persembahan kepada Tuhan, persembahan siapa yang paling banyak?
Oh, yang satu berkata, tentu si itulah guru. Kenapa? Karena persembahannya besar. Menurut kamu? Ya saya juga setuju. Menurut kamu? Ya setuju. Rata-rata orang melihat seperti itu. Bahwa persembahan yang lebih besar itu, lebih banyak itu, itulah yang paling berkenan. Tapi Yesus berkata, semuanya itu salah. Lalu, saya mau beritahu kepada kalian, Yesus berkata demikian. Ada tadi seorang janda tua miskin yang membawa persembahannya hanya 2 peser. 2 peser saja. Dimasukkan persembahannya itu ke kotak karena dalam bentuk koin kelentang keluntung. Karena 2 peser tahu saudara, bunyinya 2 kali gitu loh. Kelentang kelentung gitu loh. Itulah yang paling banyak dan paling berkenan. Murid-murid protes. Masa iya? Nilainya cuma 2 peser. Iya. Tapi Yesus bilang begini, tapi dengar baik. Janda tua itu memberikan itu dari seluruh nafkahnya. Hanya tinggal itu uangnya, enggak ada lagi yang lain. Bahkan untuk penghidupannya besok udah enggak ada. Tapi karena cintanya kepada Tuhan, karena kasihnya kepada Tuhan, yang 2 peser itu pun diserahkan semua kepada Tuhan. Itulah alasan mengapa persembahan dia, sekalipun kecil secara nominal, tapi lebih berharga dan lebih berkenan di hati Allah. Karena apa? Dia mengutamakan Tuhan daripada kepentingan dan kebutuhannya. Jadi saudara-saudara yang dikalahkan oleh skincare, hand body yang lain, segala macam. Malam ini berpikir saudara ya. Malam ini berpikir, kita perlu berpegang teguh kepada kebenaran. Pemberian saudara itu betul, betul, saya setuju. Tuhan itu gak kurang uang. Tuhan itu gak kurang dana. Baru Natal yang lalu kita alami. Saya saksikan kan kepada kalian. Baru sekitar 2 minggu, 3 minggu dibentuk panitia Natal, sudah ada seseorang menabur hampir cukup dana kita. Hampir cukup. Dia bilang, Pak saya mau menabur untuk Natal GBT Siba, boleh enggak? Boleh, silakan. Saya panggil ketua dan bendahara, saya bicara sama mereka 2. Hanya kalian 2 yang tahu. Bini kalian juga enggak boleh. Apa itu Pak? Sebenarnya dana kita itu sudah hampir cukup. Dana Natal kita khusus, pendanaan kita itu saudara ya, dalam bentuk uang, di luar kerutan dan untuk kaum duafa, itu sekitar 32 juta sekian. Itu tinggal sedikit lagi, dana itu sudah cukup. Tapi saya tidak mau umumkan ke jemaat, supaya mereka menabur, supaya mereka diberkati. Ini hanya rahasia kita berempat, saya, ibu, ketua dan bendahara. Tujuannya apa? Supaya kita melakukan firman dan kita diberkati saudara. Itu membuktikan bahwa Tuhan gak kurang uang. Tuhan bisa pakai siapa aja memberkati. Kalau Tuhan suruh kita memberi, itu ujian hati kita kepada Tuhan. Benar gak sih hati kita mengasihi Tuhan? Gitu loh saudara. Hati kita benar terpaut kepada Tuhan atau kepada barang ini? Kan begitu. Kadang-kadang Yesus kalah dengan paket data. Persembahan gak ada, demi beli paket. Tapi berharap diberkati. Coba. Ayo. Kenapa kita perlu berpegang kepada kebenaran? Supaya kita terhindar dari penyesatan orang-orang jahat dan penipu itu.